Hai teman-teman semua, izinkan aku memperkenalkan diri di videoku kali ini. Namaku Olivia Humayro, umurku 19 tahun dan aku tinggal di Jakarta. Saat ini aku sedang menjalani pendidikan di Universitas Dina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Hari ini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan, sekaligus video ini adalah tugas pertama aku dari Bapak dosen yang terhormat, Bapak Brian Givan. Beliau selaku dosen pembimbing di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, definisi dari manajemen keuangan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang manajer keuangan dapat mempergunakan seluruh sumber daya dari perusahaan untuk mencari dana, mengelola dan mengkaji dana untuk memberikan profit bagi perusahaan dan pemegang saham. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama, yaitu perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset atau yang biasa disebut dengan aktiva. Yang pertama adalah perolehan dana. Nah, bagaimana nih si manajer keuangan bisa mendapatkan dana untuk perusahaannya? Nah, dana tersebut bisa didapatkan dari hutang, menjual aset, ataupun laba perusahaan. Yang kedua adalah penggunaan dana. Jadi, bagaimana nih si manajer keuangan bisa mengelola dana perusahaan dengan baik dan benar supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mengelola aset. Apa maksudnya? Jadi, manajer keuangan bersama manajer-manajer lain harus pandai-pandai bertanggung jawab atas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Mereka harus pandai-pandai menggunakan, mengelolanya, dan memanfaatkan aset-aset tersebut secara bijak. Selanjutnya ada peranan manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi yang pertama, bagaimana memperoleh dana, yang kedua, bagaimana menggunakan dana. Yang nomor 2, manajemen keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Peranan manajemen keuangan yang ketiga adalah untuk memperoleh dana. Manajer keuangan bisa memperoleh dana dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sumber dari dalam luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, sebagai pedoman manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan mampu menempatkan setiap keputusan dengan bijaksana. Tujuan yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kedua, untuk menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa aja sih peluang karir yang bisa ditekuni di bidang keuangan? Nah, yang pertama, kamu bisa jadi budget officer. Yang kedua, kamu bisa jadi manajer keuangan. Yang ketiga, kamu bisa menjadi finance manager dan finance director. Nah, yang keempat, kamu bisa menjadi finance analyst dan finance officer pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, dan pegadaian. Fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan biasanya dibedakan atas 2 jabatan, yaitu bendaharawan dan administrasi pembukuan atau yang bisa disebut dengan akuntansi. Bendaharawan bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengelolaannya, sedangkan akuntansi bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi,
pelaporan, dan pengendalian. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menentukan strategi keputusan kunci dari suatu perusahaan, meliputi yang pertama, pemilihan produk dan pasar perusahaan. Yang kedua, strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, menyeleksi, pelatihan, pengorganisasian, dan pemotivasian para eksekutif dan para karyawan. Yang keempat, mengatur perolehan dana secara efisien. Manajer keuangan memiliki 3 peran, yaitu mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Yang ketiga, mengambil keputusan secara dividen. Keputusan-keputusan manajemen keuangan. Yang pertama adalah penganggaran modal, yang kedua struktur modal, yang ketiga modal kerja. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal yaitu proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Apa itu struktur modal? Struktur modal yaitu kombinasi spesifik ekuitas dan hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Apa itu modal kerja? Modal kerja yaitu aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan dalam praktiknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita harus membutuhkan prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya. Di antaranya, konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan standar akuntansi.